Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alit Sunardi di soal TKP atau Tek Karakteristik Pribadi di seleksi CPNS 2024. Di sini temanya adalah kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Baik, ke soal pertama. Di sini saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas. Di sini sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah bekerja sendiri. Ini kurang tepat ya, mengancam, apalagi melaporkan mereka, membagi tugas secara adil dan memotivasi serta menegur anggota untuk menyelesaikannya, menasihati agar sadar akan penyelesaian tugas. Paling jawaban yang sempurna, bukan sempurna ya. Yang tepat adalah ini ya, membagi tugas secara adil. Soal kedua, saya dipercayakan mengolah kegiatan yang belum dipublikasikan. Ini belum dipublikasikan dan masih harus dijaga kerahasiaannya. Ketika saya berada di antara teman-teman dekat, saya harus apa? Suka menerima masukan. Ini bisa ya. Tetap menjaga kerahasiaan meskipun teman-teman mendesak bertanya, hanya menceritakan ini tidak ya. Akan merasa gelisah dan kurang senang bila mereka mulai membicarakan tugas saya. Akan marah jika ditanya tentang tugas baru. Yang paling tepat di sini adalah B ya. Tetap menjaga kerahasiaan. Nomor 3. Ketika saudara dekat saya meminta bantuan saya untuk melakukan sesuatu yang cenderung melanggar hukum, maka tindakan saya di sini menolak dengan keras, menolak dan menjelaskan alasannya, melakukan untuk yang pertama dan terakhir kalinya. Ini jangan ya. Karena dia saudara dekat saya, maka saya melakukan kali ini saja. Mempertimbangkan resikonya baru melakukan kalau kemungkinan saya menanggung resikonya. Ini ya. Tepat adalah soal nomor 4. Jika rekan kerja saya berlaku tidak fair dalam rangka berkompetisi untuk menaikkan pangkat, maka saya menegurnya. Tidak menegurnya karena khawatir, diam-diam melaporkan kepada atasan, menegurnya kalau dia tidak bersedia memperbaiki, maka saya laporkan pada atasan. Mendiamkannya. Jadi ini ya, menegurnya. Jawabannya adalah D. Soal kelima, ketika lampu lalu lintas menyala merah, seorang teman mengajak untuk terus melaju dan keempat mobil teman saya mengikuti ajakan tersebut. Bagaimana dengan Anda ya? Ya, pilihan terbaiknya jangan mengikuti ya. Jadi ini, saya tetap menunggu lampu menyala hijau. Soal nomor 6, karyawan baru itu ternyata kurang bersikap respek dan ramah kepada rekan lainnya. Nah, di sini saya pun tak perlu bersikap ramah kepadanya. Saya ingatkan dengan baik-baik agar dia bersikap ramah. Semoga dia menyadari sendiri kekeliruannya. Saya laporkan kepada atasan mengenai hal ini. Hal ini menjadi tanggung jawab manajer SDM ya. Nah, ini saja jawabannya ya. Soal nomor 7, jika Anda melihat anak atasan Anda melakukan kesalahan, apa yang akan Anda perbuat ya? Ada mendiamkannya, takut atasan tersinggung, mengingatnya, lalu berpesan kepada anak tersebut agar jangan memberitahukan ayahnya bahwa saya yang katakan, mengingatkannya, meminta rekan lain mengingatkannya, melaporkan kepada atasan. Ini yang mengingatkannya saja, tanpa hal yang lain, hanya mengingatkan saja ya. Soal nomor 8 di sini orientasi kepada orang lain ya, orientasi kepada orang lain. Langsung saja nomor
Selanjutnya nih. Hari ini rekan kerja di kantor Anda ayahnya sakit keras. Rekan Anda tak punya biaya untuk membawa ke rumah sakit. Nah, ini masalah biaya ya, punya biaya. Saya menasihatinya, nah, karena ini kan terlanjur mau ke rumah sakit, saya menganjurkannya. Saya memberinya bantuan semampu saya mengkoordinir rekan-rekan lain untuk turut membantu, saya melaporkan kepada atasan. Jawaban yang tepat adalah ini ya. Kita mengkoordinir karena kondisinya ayahnya sudah dibawa ke rumah sakit ya. Soal selanjutnya, ayah sahabat saya Anda mengalami serangan jantung dan masuk rumah sakit ya. Saya percaya dokter rumah sakit mampu menangani. Saya akan menjenguknya ketika Anda waktu yang benar-benar longgar. Saya akan menjenguknya. Saya menanyakan apa kondisinya memang parah. Saya berharap semoga lekas sembuh. Ini ya yang terbaik, saya menjenguknya. Soal nomor 10. Seorang kawan di kantor sering meminta untuk diajari hal-hal seputar pekerjaan yang belum diketahui. Maka saya mengajarinya cukup sekali saja, jangan ya. Mengajari dan menyarankan membaca buku yang dapat membantu meningkatkan profesional pekerjaan, mengajari kalau memang saya memiliki waktu yang sangat longgar, memintanya agar belajar mandiri, memintanya dengan tegas agar belajar sendiri. Ini nih, yang paling tepat adalah ini mengajari dan menyarankan membaca buku yang dapat membantu meningkatkan profesional pekerjaan. Soal nomor selanjutnya, jika saya berpergian dengan bis kota, saya takut mengajak, saya selalu mengajak bicara orang yang duduk di samping saya. Saya takut mengajak bicara orang yang duduk di samping saya. Saya orang yang duduk di samping saya mengajak saya bicara, saya diam saja, saya tak mau mengajak bicara. Ini ya. Soal selanjutnya, dalam keseharian, saya sering curhat kepada orang lain sering curhat kepada saya. Tak perlu saya curhat, biarlah masalah itu saya tanggung sendiri. Saya tak ingin menjadi tempat curhat, mungkin curhat itu diperlukan. Ini ya, nah, orang lain sering curhat kepada saya. Menurut rekan-rekan, saya termasuk orang yang memiliki toleransi tinggi, terkadang kurang toleran, memiliki toleransi sedang. Jawabannya ini ya, memiliki toleransi tinggi. Setelah melaksanakan tugas tertentu yang diberikan atasan, ternyata ada instruksi yang salah dari atasan. Sehingga Anda harus mengulangi tugas tersebut. Bagaimana sikap Anda? Kita lihat. Saya tetap mengulanginya. Meskipun di atasan saya menegurnya ini salah ya. Saya mengulangi meskipun dalam hati terasa sangat marah. Saya tidak bersedia mengulanginya karena kesalahan bukan dari pihak saya. Saya bersedia mengulanginya. Dan saya juga memintanya untuk lebih berhati-hati dalam memberikan instruksi di kemudian hari. Ini ya. Oke. Soal selanjutnya. Di kantor, Anda ada beberapa peralatan yang tidak berfungsi atau rusak, namun hanya Anda yang mengetahuinya. Apa tindakan Anda? Kita lihat pilihannya. Jawabannya adalah D ya. Saya melaporkan kepada bagian perlengkapan. Soal nomor 16. Apa yang Anda lakukan bila terjadi bencana alam di wilayah Anda? Ya, apa yang Anda lakukan apabila terjadi bencana alam? Kita lihat beberapa pilihannya. Yang paling tepat adalah ini nih, C.
Saya mengajak rekan-rekan di kantor, kerabat, dan siapapun untuk menyumbang sesuai dengan kemampuan. Menyumbang sesuai dengan kemampuan. Soal ini soal 17 tentang kreativitas dan inovasi. Kinerja organisasi berjalan cukup efisien, namun pimpinan terkesan mengontrol situasi dengan sangat ketat. Sikap saya adalah tidak bertindak apapun, cukup dengan mengikuti jalannya arus, mengusahakan keterlibatan pegawai dalam mengambil keputusan, mengabaikan saja melakukan apa saja yang dapat dikerjakan untuk membuat pegawai merasa penting dan dilibatkan, mengingatkan pentingnya batas waktu dan tugas kepada atasan. Ya. Jawabannya adalah D ya, melakukan apa yang dapat dikerjakan untuk membuat pegawai merasa penting dan dilibatkan. Soal selanjutnya. Saya mengajukan suatu usulan untuk atasan saya, namun usulan tersebut menurut atasan saya kurang tepat. Sikap saya adalah merasa kecewa, jangan dong. Mencoba mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat untuk diajukan lagi. Merasa kecewa jangan, bersikeras memberikan jangan, membiarkan saja juga jangan. Ini ya, mencoba mencari alternatif usulan lain. Ini berdasarkan pilihan yang ada ya. Soal nomor 19, saya ditugaskan di front office untuk melayani tamu pimpinan pada saat pimpinan saya tidak berada di tempat dan ada tamu pimpinan yang memerlukan keputusan segera sedangkan atasan tidak dapat dihubungi, maka sikap saya ini atasannya tidak ada, sedangkan atasannya tidak ada. Pimpinan saya tidak berada di tempat yang memerlukan keputusan segera. Tidak berani, ini kan segera ya, harus ragu-ragu menunda mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan. Mengambil keputusan meskipun tanpa petunjuk atasan selama tidak bertentangan, ini yang paling tepat ya. A. Nomor 20. Pimpinan kantor menggelar rapat kerja membahas penyusunan rencana kerja untuk tahun anggaran depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respon saya adalah berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya itu tersebut tidak diterima. Tidak berminat, ini jangan kalau ada tidak berminat, akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta. Jika diminta, ini tidak berminat ya. Mungkin berminat untuk, ini ada kata mungkin ya. Ragu-ragu, apalagi ragu-ragu. Jadi jawabannya adalah ini. A ya. Soal 21. Organisasi saya sedang mengalami masalah internal. Sikap saya adalah bagaimanapun juga publik berhak tahu. Ini internal ya, masalahnya masalah internal. Kalau publik berhak tahu jangan ya. Saya berusaha memberikan gagasan pemecahan masalah kepada pimpinan sambil menjaga kerahasiaan. Ini menjaga kerahasiaan. Biarlah pimpinan yang mengambil keputusan, tidak juga. Saya tentu saja berusaha menjaga keamanan. Menjaga keamanan posisi, tidak ya. Saya berusaha diri saya jangan sampai terkena. Oh, jadi jawabannya adalah ini B ya. Saya berusaha memberikan gagasan pemecahan masalah kepada pimpinan sambil menjaga kerahasiaan masalah tersebut. Soal selanjutnya, ketika sedang melakukan presentasi, kancing baju Pak Beni yang juga atasan Anda terlepas satu buah di bagian perut. Ini sangat mengganggu jalannya presentasi, namun tampaknya tak ada yang berani memberitahu Pak Beni. Bagaimana sikap Anda? Lebih baik saya diam, karena yang lainnya juga diam, jangan ya. Saya menuliskan ke secari kertas mengenai kancing tersebut, lalu saya serahkan kepada Pak Beni. Meskipun hal itu mengganggu jalannya presentasi, namun saya tak mau ambil resiko. Jangan ya. Saya takut Pak Beni tersinggung itu, apalagi semoga Pak Beni sadar dengan sendirinya. Yang B ya, yang tepat ini. Yang B. Soal nomor 23. Seorang kawan memiliki istri yang akan melahirkan ya. Dan karena tidak memiliki biaya rumah sakit,
maka dia meminjam uang dari Anda, padahal uang Anda hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Satu, saya meminta maaf, mengatakan yang sebenarnya bahwa saya tidak punya uang untuk dipinjamkan. Saya pinjamkan sisa uang saya yang sedikit tersebut. Saya menolak meminjamkan uang saya karena itu hanya untuk cukup kebutuhan sehari-hari. Saya akan memberikan solusi dan dengan membantunya meminjam uang dari kawan lain. Saya menyarankan agar dia meminjam uang dari orang lain. Saya akan memberikan solusi ya. Memberikan solusi. Ya itu saja untuk soal TKP pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau maaf ada kesalahan, silakan tulis di kolom komentar. Sukses terus buat rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi CPNS 2024. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.